Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Idris Firmansyah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena sampai saat ini teman-teman sudah mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Kami segenap kru dari Ruang Hampa mengucapkan selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan di tahun ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, kemudian apa yang kita cita-citakan segera terwujud. Kisah ini berawal dari tahun 2010 ketika pada saat itu Mbak Dian melangsungkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama Mas Heru. Ketika selesai menikah dengan suaminya, Mbak Dian memutuskan untuk hidup berdua saja atau hidup mandiri dengan suaminya salah satu daerah di Surabaya Utara sana. Singkat cerita, ketika sudah 1 tahun mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Pada saat itu mereka berdua lagi asik-asiknya menikmati masa-masa sebagai seorang orang tua. Setiap malam mereka bergantian untuk menjaga si buah hati. Mulai dari membikinkan kopi, kemudian mengganti popok dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari anaknya mengalami demam yang tinggi. Pada saat itu Mbak Dian dan suaminya berinisiatif untuk membawanya ke dokter. Setelah diperiksa dan dikasih obat sama dokter, dokter pun bilang bahwasanya ini hanya demam biasa. Wajar kalau anak kecil mengalami demam yang seperti ini. Kemudian beberapa hari selanjutnya, alhamdulillah anaknya sudah berangsur-angsur membaik dan sehat seperti sedia kala. Mbak Dian dan suaminya pun tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Mas Heru bekerja di sebuah kantor, kemudian Mbak Dian mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Setelah 1 minggu berlalu, anaknya ini mengalami demam lagi. Mbak Dian sangat khawatir, kenapa kok bisa terjadi lagi, padahal baru kemarin sembuh. Sehingga Mbak Dian membawanya lagi ke dokter. Setelah diperiksa lagi oleh dokter dan diberikan obat, Mbak Dian pulang dengan suaminya dan sampainya di rumah Mbak Dian memberikan obat kepada anaknya, kemudian merawat anaknya. Tetapi setelah 1-2 hari kondisi anaknya ini tidak juga lekas membaik. Demam anaknya ini masih belum juga turun. Ditambah lagi ada beberapa bintik-bintik merah yang ada di seluruh tubuhnya sehingga membuat Mbak Dian dan suaminya ini tambah panik. Keesokan harinya Mbak Dian dan suami membawa anaknya ini ke dokter yang lain. Hingga sempat kurang lebih ada beberapa dokter yang didatangi Mbak Dian dan tetap saja kondisi anaknya tidak juga sembuh. Lihat kondisi anaknya yang tidak juga sembuh, Mbak Dian berinisiatif untuk tanya-tanya ke kerabat, ke keluarga, apakah seorang bayi yang umur segitu itu memang sering terjadi demam dengan bintik-bintik merah tersebut. Kemudian ada salah satu kerabat yang menyarankan Mbak Dian untuk membawa anaknya ini ke tukang pijet bayi yang letaknya ada di Madura. Mbak Dian coba mengkonsultasikannya kepada si Mas Heru. Kemudian Mbak Dian dan Mas Heru bersepakat untuk membawa anaknya ini ke tukang pijet bayi yang ada di Madura. Seperti biasanya orang-orang desa ketika mempunyai seorang anak, biasanya secara rutin itu dipijet ke tukang pijet bayi biar anak-anaknya ini rileks dan tenang gitu, seperti itu ya. Singkat cerita, Mas Heru dan Mbak Dian ini menuju Madura untuk memijitkan anaknya tersebut. Kurang lebih perjalanan dari Surabaya ke Madura itu sekitar 1-2 jaman. Akhirnya mereka sampai di sana dan kebetulan di sana memang banyak pasiennya yang antri ya. Jadi Mbak Dian pada saat itu kebagian nomor urut sekitar 7 atau 8-an lah. Ketika pada saat itu anak Mbak Dian ini terus nangis dan rewel sehingga membuat orang-orang yang di situ itu terpaku kepada anak Mbak Dian. Tidak seperti biasanya anak bayi yang seusia itu rewel dan nangis yang sedemikian hebohnya seperti anak Mbak Dian ini. Tiba waktunya antrian nomor 8 yaitu Mbak Dian menuju ke tukang pijit tersebut. Di dalam Mbak Dian dan Mas Heru ditanyain, kenapa anaknya sampai rewel seperti ini dengan panas yang lumayan tinggi ya, dengan ada bercak-bercak merah yang ada di kulitnya tersebut. Mbak Dian pun dan suami menjawab bahwasanya sekitar 1 minggu lalu anaknya demam panas, kemudian sudah sembuh dan ada bercak merah di kulitnya tersebut. Setelah tukang pijit ini memijit seluruh tubuh anak dari Mbak Dian, kemudian
tukang pijat ini memberikannya jamu agar anak ini bisa sehat lagi, katanya seperti itu. Akhirnya setelah dikasih jamu, Mbak Dian berpamitan sama tukang pijat ini dan Mbak Dian kembali lagi ke rumah. Alhamdulillah sekitar 2-3 hari secara berangsur-angsur anak Mbak Dian ini mulai sembuh dan demamnya ini mulai menurun terus menurun, serta bercak-bercak merah ini sudah hampir tidak ada lagi. Kemudian Mbak Dian senang, suaminya juga senang. Selang beberapa hari, saudara Mbak Dian yang menyarankan Mbak Dian untuk membawa anaknya ke tukang pijat itu datang ke rumah Mbak Dian untuk menjenguk anaknya. Di sana mereka ngobrol-ngobrol seputar bagaimana ketika di Madura sana, ketika di tukang pijat itu seperti apa. Mereka ngobrol-ngobrol, kemudian saling sharing-sharing masalah anak. Dan tiba-tiba saudara Mbak Dian ini sedikit aneh. Dia kayak melihat sesuatu yang aneh di dalam rumah Mbak Dian ini, sehingga memutuskan untuk langsung pamit pulang. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian anak Mbak Dian ini kembali lagi terkena demam. Mbak Dian coba membawanya ke dokter lagi, tapi juga tidak sembuh-sembuh. Dan Mbak Dian coba ke dokter yang lain, juga tidak sembuh-sembuh lagi. Dan hampir seminggu anaknya belum juga sembuh. Semenjak anak Mbak Dian ini demam, Mbak Dian sering mengalami beberapa keanehan di rumahnya. Ketika itu pada saat Mbak Dian lagi menggendong anaknya sekitar sore hari. Ketika itu pada sore hari Mbak Dian lagi menggendong anaknya yang sedang rewel karena panasnya ini juga belum sembuh-sembuh. Tiba-tiba Mbak Dian ini waktu itu ada di dapur dan kebetulan lagi mempersiapkan masakan untuk suaminya. Tiba-tiba terdengar suara orang membuka pintu rumah. Kemudian spontan Mbak Dian melihat ternyata ada suaminya yang datang, tapi tidak mengucapkan salam. Suaminya ini tiba-tiba langsung ke arah kamar. Mbak Dian pun pada saat itu hanya menoleh dan langsung meneruskan lagi pekerjaannya di dapur. Kemudian setelah Mbak Dian mengerjakan pekerjaannya di dapur, Mbak Dian memanggil-manggil suaminya, tapi tidak juga ditimpali atau dijawab oleh suaminya. Kemudian Mbak Dian beranjak ke kamar tidur. Mbak Dian membuka pintu kamar tidur, ternyata di situ tidak ada suaminya. Padahal tadi Mbak Dian melihat suaminya menuju ke kamar tidur. Nah, dari situ Mbak Dian mulai sedikit agak aneh terhadap situasi kondisi rumah itu. Tak selang beberapa lama ada bunyi sepeda motor parkir di depan rumah. Mbak Dian coba melihat, ternyata itu adalah suaminya. Ternyata suami Mbak Dian baru saja sampai di rumah. Dan yang tadi itu tidak tahu, mungkin. Dan pertanyaannya yang tadi itu siapa? Kemudian Mbak Dian membuka pintu dengan kondisi sedikit tegang, tapi Mbak Dian coba rileks di depan suaminya dan menyambut suaminya dan menyuruh suaminya untuk beristirahat dan makan. Kemudian beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, ketika itu pada saat malam hari, anaknya tiba-tiba terbangun dengan kondisi yang masih agak panas. Mbak Dian coba mengasihkan obat dan memberikan minum susu. Tiba-tiba Mbak Dian ini mendengar, Mbak Dian mendengar ada orang yang menyalakan keran di kamar mandi. Kemudian perlahan-lahan itu seperti ada aktivitas orang lagi mandi, biur seperti itu. Sedangkan di situ sedangkan suami Mbak Dian masih ada di samping Mbak Dian tidur. Mbak Dian coba menenangkan anaknya di situ, suaminya tidur, dan Mbak Dian mendengar ada orang mandi di kamar mandi rumah Mbak Dian. Sedangkan mereka hanya berdua di situ. Rasa takut dan cemas bercampur aduk di benak Mbak Dian. Mbak Dian coba membangunkan suaminya. Kemudian beberapa kali dibangunkan, suaminya ini masih tetap tidur. Akhirnya perlahan-lahan suara orang mandi itu perlahan menghilang. Akhirnya Mbak Dian pun terus melanjutkan aktivitasnya untuk menenangkan anaknya itu. Kemudian secara sedikit agak takut dan cemas ya, Mbak Dian coba menenangkan diri. Mbak Dian coba tidur kembali. Pada saat itu anaknya juga tidur juga. Akhirnya Mbak Dian bisa tidur, dan besok paginya Mbak Dian menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Pada saat Mbak Dian menceritakan kejadian itu kepada suaminya, Mas Heru pun bicara kepada Mbak Dian bahwasanya mungkin itu hanya halusinasi Mbak Dian saja,
Hingga seminggu sudah berlalu, kondisi anaknya ini masih tetap rewel, kemudian tetap panasnya belum turun. Suami Mbak Dian, Mas Heru ini selintas terfikir kepada si tukang pijit yang ada di Madura. Kemudian Mas Heru ngomong sama Mbak Dian, kenapa anaknya ini nggak dibawa lagi ke sana. Soalnya kemarin pada saat si anak ini terkena panas, kemudian dibawa ke sana dan akhirnya akan sembuh. Kemudian Mbak Dian dan Mas Heru pun berinisiatif untuk membawa anaknya ke Madura lagi, ke tukang pijat. Sesampainya di Madura sana, Mbak Dian dan Mas Heru langsung masuk ke ruangan si tukang pijat. Kemudian Mbak Dian dan Mas Heru menceritakan kronologi kejadian yang ada di rumah mereka dengan keanehan-keanehan yang ada, mulai dari sering mendengar orang mandi di malam hari, kemudian Mbak Dian sering melihat Mas Heru tetapi itu bukan Mas Heru. Dan Mbak Dian juga menceritakan bahwasanya anaknya ini sudah 1 minggu ini mengalami demam yang tidak turun-turun seperti itu. Kemudian si tukang pijit ini kebetulan juga seorang yang pintar. Si tukang pijit ini menduga bahwasanya kejadian-kejadian yang ada di rumah mereka ini ada sangkut pautnya dengan kondisi anaknya yang mengalami panas tidak turun-turun. Ada sangkut pautnya dengan si anak Mbak Dian yang panasnya ini tidak turun-turun atau tidak sembuh-sembuh. Kemudian si tukang pijit ini menyarankan untuk Mbak Dian dan suaminya. Si tukang pijit ini menawarkan kepada Mbak Dian dan Mas Heru bahwasanya nanti mereka disuruh kembali lagi sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Di situ si tukang pijit ini menawarkan untuk penyucian diri. Jadi dari kejadian-kejadian tersebut mungkin ada makhluk-makhluk halus yang ikut kepada Mbak Dian atau Mas Heru sehingga berakibat dengan anaknya yang tidak sembuh-sembuh terhadap panasnya tersebut. Kemudian Mas Heru dan Mbak Dian menyetujuinya. Kebetulan pada saat itu Mas Heru dan Mbak Dian berkeliling ke Madura situ untuk sedikit mencari kuliner-kuliner. Hingga pada waktunya jam 10 Mbak Dian dan Mas Heru kembali lagi ke tukang pijat tersebut. Dan si tukang pijat tersebut sudah mempersiapkan alat-alat ritualnya. Alat-alat ritualnya berupa satu buah gentong besar dan di situ ada bunga-bunganya. Dan di situ si tukang pijit ini menginstruksikan Mbak Dian dan anaknya ini yang perlu pembersihan diri. Dan si tukang pijit ini menginstruksikan bahwasanya yang perlu untuk penyucian diri adalah Mbak Dian dan si anaknya saja. Setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, berangsur-angsur anak si Mbak Dian ini sudah mulai kembali normal, sudah mulai sehat lagi, panasnya sudah mulai turun. Mbak Dian dan suaminya juga sudah mulai merasa lega karena anaknya ini sudah menjadi sehat kembali. Kemudian saudara Mbak Dian yang menyarankan Mbak Dian ke tukang pijit itu tiba-tiba melepon Mbak Dian mempertanyakan keadaan anak Mbak Dian. Dan Mbak Dian secara spontan coba juga bercerita mengenai kejadian-kejadian yang dialami Mbak Dian dan keluarga. Kemudian Mbak Dian juga menceritakan ketika di rumah tukang pijat itu Mbak Dian melakukan ritual seperti itu agar terhindar dari gangguan-gangguan yang mungkin ikut dari Mbak Dian atau suaminya. Kemudian Mbak Dian berjanjian dengan saudaranya mau ke sana lagi untuk menjenguk anak Mbak Dian. Kembali lagi ke rumah Mbak Dian untuk menjenguk anaknya. Pada saat itu saudaranya berdua dengan suaminya dan Mbak Dian pada saat itu cuma sendiri karena Mas Heru lagi bekerja. Mereka ngobrol-ngobrol, kemudian menceritakan lagi kronologi kejadiannya itu seperti apa. Dan saudara Mbak Dian ini mencoba untuk menggendong anak si Mbak Dian. Tiba-tiba di bawah mata anak Mbak Dian ini kayak ada goresan hitam, kayak orang habis diberi celak, cuma lebar sekali di sini. Dan tidak lama kemudian anak ini meronta-meronta, menangis yang tidak wajar, sehingga membuat Mbak Dian coba menggendongnya lagi. Pada saat itu ketika anaknya ini melihat saudara Mbak Dian ini, kayak ada yang aneh gitu loh. Anaknya itu melotot melihat saudara Mbak Dian itu. Hingga Mbak Dian mencoba menenangkan anaknya dengan memberikan susu, kemudian membawanya keluar
membawanya keluar, dan si saudara Mbak Dian ini masih tetap di dalam di ruang tamu sama suaminya. Tiba-tiba dari luar rumah ini Mbak Dian mendengar suatu eraman kayak seorang yang lagi kayak macan lagi mengeram kayak gitu. Mbak Dian coba sedikit mengintip ke dalam rumah, dan ternyata saudara Mbak Dian ini kayak lagi kerasukan, lagi ditenangkan juga sama suaminya ini. Mbak Dian coba melihat ke dalam, ternyata memang benar saudaranya ini kayak lagi kerasukan, kayak meronta-ronta ini, mencakar-cakar tembok itu. Kemudian suaminya ini coba menenangkan, tapi sedikit agak kewalahan. Seketika itu Mbak Dian merasa, wah ada apa ini, ada yang nggak beres ini sama saudaranya ini, kenapa kok jadi seperti itu gitu loh. Mbak Dian pun masuk ke dalam rumah dan coba menanyakan kepada suaminya, kenapa kok saudaranya ini kok tiba-tiba kayak orang kerasukan gitu. Dan suaminya ini menjawab, tiba-tiba tadi itu si istrinya ini mencakar-cakar sofa. Habis mencakar-cakar, dia langsung kayak kayak kehilangan kesadarannya itu loh, sampai mencakar-cakar tembok juga. Dari situ Mbak Dian khawatir, masa teror di rumah ini masih ada kayak gitu, padahal kemarin sudah dibersihkan sama tukang pijat yang ada di Madura gitu. Akhirnya suami saudaranya Mbak Dian ini membawa istrinya ini keluar dan berpamitan untuk dibawanya ke pulang saja. Pada saat di mobil, istrinya ini semakin meronta-ronta sehingga suaminya ini kayak kewalahan. Akhirnya suaminya ini membawanya lagi ke ruang tamu dan menenangkannya di sana, tetapi masih belum tenang, dan Mbak Dian mempunyai inisiatif untuk memanggilkan salah satu ustadz yang ada di kompleks perumahan Mbak Dian sana. Kemudian Pak Ustadz pun datang. Pak Ustadz coba mengobati saudara Mbak Dian ini dengan doa-doa, kemudian dengan minuman-minuman, tapi minuman segelas air putih itu terus dimuntahkan lagi oleh saudara Mbak Dian yang lagi kesurupan tersebut. Kemudian kurang lebih 2 jaman kondisi seperti itu masih berlangsung. Pak Ustadz tersebut memutuskan untuk gimana kalau kita memanggil kiai saja. Kebetulan di daerah sana ada satu kiai yang lumayan terkenal, sebut saja namanya Kiai Abdullah. Pada saat itu si Ustadz menuju ke rumah Kiai Abdullah, dan kebetulan Kiai Abdullah lagi ada di luar kota. Kemudian si Ustadz ini memutuskan untuk menelpon Kiai Abdullah. Si Ustadz ini menceritakan kronologis kejadian yang dialami dari saudara Mbak Dian tersebut. Dan Kiai Abdullah ini meminta untuk Ustadz itu melakukan video call, kemudian video callnya itu ditunjukkan muka daripada si saudaranya Mbak Dian tadi. Kemudian si Ustadz ini menuju lagi ke rumah Mbak Dian. Nah, pada saat itu si Ustadz ini melakukan video call dengan Pak Kiai Abdullah. Si Ustadz ini kemudian langsung mengarahkan video callnya kepada saudaranya Mbak Dian. Kemudian Pak Kiai ini membacakan suatu doa-doa dan menunjuk tangannya seperti ini di depan kamera untuk meminta saudara Mbak Dian ini disuruh melihat ke kamera dan bertatapan langsung kepada Pak Kiai Abdullah. Kemudian secara meronta-ronta dan sedikit dipaksa, suaminya saudara Mbak Dian ini memegang kepalanya istrinya, kemudian melihatannya kepada kamera bersamaan dengan Pak Abdullah. Dan Kiai Abdullah ini membacakan doa-doa, kemudian menunjuk mukanya, kemudian secara perlahan-lahan tiba-tiba saudaranya Mbak Dian ini lemas terkulai di sofa. Kemudian setelah beberapa saat lagi dia sadar. Kemudian Kiai Abdullah melanjutkan obrolannya kepada si ustaz tersebut. Kiai Abdullah menyampaikan beberapa pesan kepada ustaz tersebut tentang kondisi yang dialami Mbak Dian dan keluarganya. Kemudian Kiai Abdullah ini menutup teleponnya, dan Kiai Abdullah berjanji untuk kalau sudah sampai di Surabaya akan segera ke rumah Mbak Dian sana. Kemudian setelah sadar, saudara Mbak Dian ini kemudian memutuskan untuk berpamitan pulang dengan suaminya. Mereka berpamitan pulang, dan si Ustadz tadi itu juga berpamitan pulang kepada Mbak Dian. Setelah beberapa menit Mas Heru datang
dan melihat Mbak Dian yang sedikit shock yang habis terkena kejadian tersebut, hingga Mas Heru menanyakan ada apa gitu. Dan Mas Heru menanyakan ada kejadian apa kok kamu seperti ini kayak gitu. Mbak Dian coba menceritakan bahwasanya tadi itu ada saudara yang kesini, kemudian terjadi kesurupan, kemudian dia kesurupan di sana. Pada saat itu Mbak Dian lupa untuk memberitahu Mas Heru karena mungkin kan kondisi sedang panik ya, sehingga Mas Heru dan Mbak Dian pada saat itu memutuskan untuk pergi ke rumah Ustadz tadi itu, karena si Ustadz tadi berpesan bahwasanya kalau Mas Heru sudah pulang, nanti Mbak Dian dan Mas Heru disuruh ke rumah Pak Ustadz tadi. Singkat cerita, Mas Heru dan Mbak Dian sudah sampai di rumah Pak Ustadz, dan Pak Ustadz tadi itu ternyata memberikan pesan yang disampaikan oleh Kiai Abdullah kepada dirinya, bahwasanya yang pertama, memang yang dialami Mbak Dian dan suaminya ini, atau yang terjadi di rumah Mbak Dian ini, ada sangkut pautnya dengan tukang pijet yang ada di Madura. Kemudian Mbak Dian yang sering kali ada dihantui di rumahnya, kemudian sering kali mendengar suara gemericik air di kamar mandi, dan pada klimaksnya tadi itu sampai saudara Mbak Dian ini mengalami kerasukan yang begitu dahsyatnya seperti itu. Kata Kiai Abdullah ini, ada suatu niat jelek yang akan mencelakai daripada si Mbak Dian dan keluarga, dan itu kata Kiai Abdullah itu bersumber daripada si tukang pijet yang ada di Madura tadi itu. Kemudian mendengar pernyataan itu dari si Ustadz tadi itu, Mbak Dian dan Mas Heru pun kaget. Mbak Dian dan suaminya itu kaget dan tidak percaya dan tidak berpikiran sampai sejauh itu mengenai si tukang pijet yang ada di Madura itu. Kemudian Pak Ustadz tadi itu juga bilang bahwasanya setelah tiba di Surabaya, Kiai Abdullah akan segera ke rumah Mbak Dian guna untuk melihat kondisi rumah Mbak Dian sana, dan Pak Ustadz Abdullah ini dan Kiai Abdullah ini akan mencoba untuk menetralisir rumah Mbak Dian dan Mas Heru tersebut. Keesokan harinya Kiai Abdullah ini sudah sampai di Surabaya, dan Kiai Abdullah ini pergi ke rumah Mbak Dian dan Mas Heru didampingi oleh si Ustadz tadi. Dan di situ Mbak Dian mulai menceritakan kejanggalan-kejanggalan dan apa yang Mbak Dian lakukan ketika ada di Madura. Mbak Dian menceritakan bahwasanya waktu di Madura itu Mbak Dian sempat ada ritual untuk membersihkan diri, siram air bunga beserta juga anaknya. Nah dari situ Kiai Abdullah ini semakin mantap bahwasanya ada hal jahat yang akan dilakukan oleh tukang pijit itu kepada anak Mbak Dian khususnya. Kemudian Kiai Abdullah dan Ustadz ini mencoba untuk membersihkan dan menetralisir rumah Mbak Dian ini dengan membacakan doa-doa di air, kemudian menyemprotkannya ke pojok-pojok ruangan. Mbak Dian dan Mas Heru ini juga dikasih amal-amalan oleh Pak Kiai, diamalkan setelah sholat 5 waktu seperti itu. Nah, setelah semua sudah dilakukan, Pak Kiai dan Ustadz ini berpesan kepada Mbak Dian dan Mas Heru bahwasanya ketika nanti anaknya ada sakit lagi ketika anaknya sakit lagi, ya Abdullah ini mewanti-wanti jangan sampai dibawa ke tukang pijet yang ada di Madura tadi. Soalnya sudah ketahuan niat dari tukang pijet itu niatnya jelek. Ya Abdullah melihat bahwasanya tukang pijet itu akan menjadikan anak Mbak Dian ini sebagai tumbal keilmuannya. Dan ternyata selain berprofesi sebagai tukang pijet, ternyata tukang pijet ini juga mendalami ilmu-ilmu gelap, yang salah satu syaratnya adalah tumbal, yang salah satu syaratnya adalah tumbal anak kecil. Dan pada saat itu si tukang pijet ini mencoba untuk menumbalkan anak Mbak Dian, dan untung alhamdulillahnya masih dapat dicegah oleh Kiai Abdullah tersebut. Setelah kejadian itu, alhamdulillah hidup Mbak Dian dan keluarga sudah kembali normal lagi, kemudian beraktivitas seperti mana biasanya, dan tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang mengganggu keluarga Mbak Dian.
Ya, mungkin itu cerita yang kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah daripada cerita itu, dan tetap saksikan lagi segmen-segmen di Ruang Hampa dan cerita-cerita misteri yang akan kita sajikan di episode-episode selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.